Pada tahun 1955, di wilayah East New York ada seorang remaja bernama Henry Hills yang selalu kagum dengan komunitas gangster yang sering beroperasi di sekitar rumahnya yang dipimpin oleh Paul Cicero, pria Italia Amerika. Kemudian, sepulang sekolah, Henry berusaha mencari kerja di sebuah pangkalan taksi di mana dia bekerja pada anak buah Paul Cicero yang bernama Teddy Cicero. Pada saat itulah, dia semakin terobsesi dengan kehidupan mafia atau gangster. Menurut Henry, menjadi mafia itu jauh lebih hebat dibandingkan dengan menjadi presiden Amerika. Hal itu karena mereka bebas melakukan apa saja tanpa ada yang melapor ke polisi, serta tanpa ada yang mengganggu. Henry Hills merupakan seorang anak dari keluarga sederhana. Ayahnya memiliki darah Irlandia, sedangkan ibunya keturunan Italia dari Sisilia. Pada awalnya, orang tua Henry senang karena Henry mendapatkan pekerjaan part-time, namun hal itu berubah ketika ayahnya mendapatkan surat pemberitahuan dari sekolahnya yang menyatakan jika Henry jarang masuk sekolah semenjak bekerja bersama Teddy. Oleh karena itu, Henry pun dihajar habis-habisan oleh ayahnya. Setelah itu, Henry menghadap pada Teddy Cicero dan mengajukan pengunduran diri dan dia sudah tidak bisa bekerja lagi pada Teddy. Henry kemudian mengatakan alasannya mundur. Mendengar hal itu, Henry lantas diajak untuk menemui petugas yang mengurus surat pemberitahuan orang tua. Teddy lalu menghajar petugas itu dan mengancam agar setiap surat sekolah untuk Henry diantarkan ke kantor Cicero saja. Maka, semenjak saat itu, sudah tidak ada lagi pemberitahuan dari sekolah untuk orang tua Henry. Beberapa lama kemudian, Henry mulai bekerja penuh pada mafia Paul Pauli Cicero. Dari pekerjaannya itu, Henry mendapatkan bayaran yang cukup banyak untuk anak seusianya. Lalu di sebuah bar, Henry dikenalkan oleh Paul pada seorang mafia yang sangat disegani yang bernama Jimmy, dan untuk pertama kalinya, Henry pun bertemu dengan Jimmy, seorang gangster Irlandia yang terkenal sebagai kaki tangan mafia dan dia merupakan orang yang ahli dalam membajak truk. Selain itu, dia juga pintar dalam memanfaatkan petugas keamanan hingga menjadikannya partner. Selanjutnya, dalam menjalankan pekerjaan sebagai mafia, Henry diperkenalkan juga dengan Tommy, seorang remaja berandalan. Kemudian saat mereka beroperasi di sebuah pabrik, Henry ditangkap polisi karena menjual rokok pada orang dewasa. Padahal waktu itu Henry masih di bawah umur. Oleh karena itu, Henry ditangkap dan dalam persidangan Henry tetap tutup mulut. Dia tidak menyampaikan siapa saja sindikat mafianya. Oleh karena itu, oleh teman-temannya, Henry diberi ucapan selamat karena akhirnya sebagai gangster dia telah lulus karena telah merasakan dihukum penjara. Lalu Henry pun resmi menjadi anggota gangster. Tak hanya itu, Jimmy pun memuji sikap dewasa Henry yang tetap bungkam ketika sidang dan tidak melibatkan sindikatnya. Pada tahun 1963, Henry dan Tommy kini sudah dewasa. Mereka menghabiskan waktu di dekat sebuah bandara yang menjadi tempat favorit mereka melakukan pembajakan truk. Menurut mereka, hal ini jauh lebih menarik daripada merampok bank. Lambat laun, Henry juga sudah mulai menjadi seorang fans untuk Jimmy. Fans ini dikenal juga sebagai kurir atau bahkan sebagai penadah ataupun perantara antara pencuri dan pembeli barang curian. Dan hebatnya kerja Henry, sang pembeli sampai tidak menyadari kalau barang yang dia beli itu adalah barang curian. Kemudian di sebuah bar, Tommy melawak di depan teman-temannya. Chemistry di antara Tommy dan Henry sangat menarik. Tommy memiliki sifat pemarah dan bercandanya boleh dibilang kelewatan karena melukai orang. Itu dianggap sebagai lelucon bagi Tommy. Sedangkan Henry memiliki kebiasaan yang tertawanya dapat menular. Kemudian meski mereka berteman, dalam candaan itu, Tommy hampir saja memukul Henry saat bercanda, walaupun akhirnya dapat dilerai. Selanjutnya ada seseorang bernama Sonny yang menagih hutang pada Tommy. Namun bukannya membayar hutang, Tommy malah memukul Sonny dengan botol. Oleh karena itu, Sonny melapor pada Pauli untuk mendapat perlindungan. Permintaan Sonny dipenuhi oleh Pauli dengan syarat Sonny harus memberikan uang keamanan setiap minggunya tanpa henti. Hal itu membuat restoran yang Sonny miliki mengalami kebangkrutan karena harus terus membayar Pauli padahal tidak ada pemasukan. You know anything about this fucking restaurant business? Another fucking few minutes, it could be a stool. That's how often he's in here. You don't understand. The joint is a... Oh, you run a joint?
to Bill, he can go to Paul. Business bad? Fuck you, pay me. Oh, you had a fire? Fuck you, pay me. Doesn't matter, it's all profit. Setelah itu, Tommy dan Henry melakukan double date karena teman wanita Tommy tidak mau meninggalkan temannya sendirian. Akhirnya, Tommy mengajak Henry dan disitulah Henry untuk pertama kalinya bertemu dengan Karen. Pada awalnya, mereka tidak saling tertarik. Meski begitu, Karen takjub dengan apa yang dimiliki Henry serta lingkungan gangsternya. Karena merasa tidak terlalu tertarik, maka kencan yang kedua, Henry tidak datang. Tapi hal itu membuat Karen marah karena dia mulai tergoda dengan kehidupan glamor Henry. Oleh karena itu, Karen mendatangi rumah Henry dan marah-marah di depan Henry. Tapi hal itu malah membuat Henry tertarik pada Karen. Tak hanya itu, Henry juga memberanikan diri untuk mendatangi rumah Karen. Namun, dia harus menyembunyikan identitasnya sebagai umat Kristiani. Hal itu karena orang tua Karen tidak mau menerima jika dia bukan orang Yahudi. Akhirnya, Karen dan Henry berbohong dengan mengatakan jika Henry memiliki darah setengah Yahudi. Selanjutnya, saat Henry sedang menjalankan tugas untuk menagih hutang pada seseorang, tiba-tiba Henry mendapat kabar jika Karen dilecehkan oleh tetangganya. Hal itu tentu membuat Henry marah dan langsung menghampiri orang tersebut dan langsung memukulinya. Lalu Henry juga memberi sebuah pistol pada Karen untuk disimpan dan berjaga-jaga. Hubungan Henry dan Karen terus berlanjut hingga akhirnya mereka pun menikah. Di pesta pernikahannya, akhirnya Karen diperkenalkan kepada seluruh anggota keluarga Paul Cicero yang nyaris semua anggota keluarganya punya nama yang sama, yaitu Paul dan Peter. Begitu juga dengan nama istri mereka yang memiliki nama hampir sama. Setelah menikah, kegiatan Henry bersama gengnya semakin banyak hingga dia jarang pulang. Tak hanya itu, polisi juga kerap menyambangi rumahnya untuk melakukan pemeriksaan. Tindakan Henry yang demikian membuat mertuanya mulai tidak menyukai tingkah laku Henry. Bahkan ketika Henry pulang, mertuanya langsung memarahi Henry di depan rumah yang membuat Henry memilih untuk kembali pergi. Di sisi lain, Henry mulai sukses dengan bisnis mafianya bersama dengan Jimmy dan Tommy yang berada di bawah kendali Paulie dan Paul Cicero. Saking glamor dan kayanya, ketika Karen butuh uang belanja, dia hanya menunjukkan beberapa ketebalan uang yang dia inginkan. Pada tanggal 11 Juni 1970 di Queens, New York, bertempat di sebuah bar, Henry, Jimmy, dan Tommy bertemu dengan Billy Bates. Mereka lalu mengobrol, tapi di tengah obrolan itu, Billy mengejek Tommy dengan perkataan si tukang semir. Tommy yang sumbu pendek pun tersinggung dengan perkataan Billy. Tommy dan teman-temannya meminta Billy untuk tidak mengganggunya. Namun bukannya berhenti, Billy malah semakin menjadi-jadi untuk menghina Tommy. Karena itu, Tommy pun semakin kesal. Kemudian setelah bar ditutup, Tommy dan Jimmy akhirnya mengejar Billy sampai mati. Namun ternyata Billy bukan orang sembarangan. Menyadari tindakan mereka bisa menyulut konflik antar keluarga mafia, membuat Tommy, Jimmy, dan Henry akhirnya membawa mayat Billy menggunakan mobil dan menguburnya di sebuah daerah di upstate New York. Mereka bertiga harus melenyapkan jejak Billy Bates karena dia adalah orang penting dan butuh alasan kuat untuk membunuhnya. Sebelum sampai di pemakaman, mereka mampir dulu ke rumah ibu Tommy untuk mengambil skop. Para ibu Tommy, mereka berbohong jika di tengah jalan mereka baru saja menabrak rusa dan hendak menguburkannya. Murder was the only way that everybody stayed. Times, even if people didn't get out of line, they got whacked. I mean, people was a normal thing. No big deal. 6 bulan berlalu dari peristiwa itu. Pada suatu malam, Jimmy memberitahu teman-temannya tentang lokasi pemakaman Billy yang akan dilakukan pembangunan kondominium. Oleh karena itu, mereka harus segera melakukan pembongkaran kuburan Billy dan memindahkannya, karena jika tidak, mereka akan ketahuan. Pembongkaran kuburan pun akhirnya dilakukan.
Henry sampai muntah-muntah karena jijik melihat dan mencium bau mayat yang telah membusuk. Setelah itu, mayat Billy dipindahkan ke lokasi yang lebih aman. Selanjutnya, kehidupan Henry sudah mulai tidak baik. Bahkan, dia sekarang sudah memiliki selingkuhan bernama Janice Rossi dan dia diberikan fasilitas apartemen yang mewah. Sedangkan Tommy semakin arogan dan angkuh. Di sebuah bar, Tommy kembali bertindak kelewatan. Dia dengan sengaja membunuh seorang pelayan bar hanya karena masalah sepele. Pada awalnya, dia kesal karena si pelayan itu tidak menyediakan minuman untuknya. Maka dari itu, Tommy kesal hingga akhirnya menembaki kakinya. Setelah itu, pelayan yang bernama Spider itu kembali menghampirinya dan meminta Tommy untuk tidak mengganggunya. Namun Jimmy yang melihat sikap dari pelayan tersebut salut dengan keberaniannya dan mulai meledek Tommy. Tapi Tommy menganggap candaan Jimmy itu adalah sesuatu yang serius. Tommy yang memang sumbu pendek akhirnya menembak Spider hingga tewas. Kini kita beralih ke keluarga Henry. Karen ternyata telah mengetahui jika Henry telah memiliki selingkuhan. Lalu Karen pun melabrak Janice di apartemennya, tapi Janice tidak mau keluar. Pada keesokan harinya, Karen yang marah dengan kelakuan Henry lantas menodongkan pistol pada Henry yang baru saja bangun tidur. Setelah dibujuk, akhirnya Karen membatalkan niatnya untuk membunuh Henry. Namun sebaliknya, kini Henry yang marah karena selingkuhannya dilabrak dan berbalik menghajar Karen. Karena sudah tidak tahan dengan kelakuan Henry, akhirnya Karen mengadu ke Paul Cicero. Setelah menerima pengaduan itu, Paul lantas mendatangi Henry dan menasehatinya untuk kembali ke Karen. Kemudian Paul memberikan tugas pada Henry dan temannya untuk menagih hutang kepada seseorang di sebuah kebun binatang. Henry dan temannya pun menghajar orang itu karena tak kunjung membayar hutang. Tapi mereka tidak tahu jika orang yang mereka hajar itu punya saudara yang menjadi juru ketik di FBI. Hal tersebut mengakibatkan perbuatan kriminal mereka akhirnya diliput oleh media. Henry dan Jimmy akhirnya ditangkap dan divonis 10 tahun penjara. Tak hanya itu, Paulie juga ditahan selama setahun karena kasus tersebut. Kemudian selama di penjara, untuk menghidupi keluarganya, Henry memanfaatkan Karen untuk menyelundupkan narkoba ke penjara untuk dijual ke sesama narapidana. Hal tersebut dapat dengan mudah dilakukan karena Henry memiliki jaringan yang kuat di wilayah itu dan juga bekerja sama dengan sipir penjara. Namun, ketika Karen sedang mengantarkan narkoba di penjara, dia melihat jika Janice Rossi juga ada di daftar tahanan. Hal itu membuat Karen marah karena menganggap Henry kembali selingkuh. Setelah 4 tahun menjalani hukuman, Henry akhirnya dibebaskan. Kemudian Paul memperingatkan Henry untuk tidak meneruskan bisnis narkobanya seperti yang dia lakukan di penjara. Selain itu, Paulie juga memperingatkan agar Henry berhati-hati dengan Jimmy dan Tommy karena mereka berbahaya. Namun demikian, Henry tidak mengindahkan nasihat dari Paul. Dia malah makin menjadi-jadi dalam menjalankan bisnis narkoba. Bahkan Henry bekerja sama dengan Jimmy dan Tommy dalam bisnis tersebut. Tak hanya itu, Henry juga kembali dekat dengan perempuan lain yang bernama Sandy. Sandy adalah teman dari Janice Rossi, mantan selingkuhannya dulu. Di tempat Henry, Sandy bekerja meracik narkoba yang akan dipasarkan oleh Henry. Selanjutnya, Jimmy melakukan perencanaan perampokan terbesar sepanjang sejarah Amerika di Bandara John F. Kennedy. Dia merekrut beberapa orang untuk melancarkan aksi tersebut. Setelah rencana matang, perampokan akhirnya dilaksanakan dan berhasil.
Kejadian tersebut pun lantas disiarkan oleh media bahwa ada perampokan besar yang terjadi dan Henry kegirangan begitu mendengar kabar tersebut dari radio. Setelah aksi yang dilakukan berhasil, Jimmy lantas membuat pesta untuk merayakan hal tersebut. Namun ada hal yang membuat Jimmy marah. Para anggota yang ikut merampok langsung membeli barang mewah. Hal ini adalah tindakan ceroboh, padahal Jimmy sudah mewanti-wanti sebelumnya untuk tidak membeli barang mewah terlebih dahulu. What did I tell you? What did I tell you? Fuck, you don't understand. I can't believe this. You're stupid. Kemudian Jimmy juga memberi bagian kepada Henry meski dia tidak ikut melakukan perampokan, dengan pesan yang sama agar tidak membelanjakan untuk membeli barang mewah terlebih dahulu. Namun sama seperti yang lain, Henry malah membeli pohon Natal termahal. Hal itu membuat Jimmy semakin marah. Ketika Jimmy menelpon Henry dengan santainya mengatakan, "Lebih baik kau bunuh anggotamu saja ketimbang membaginya kepada mereka dan akan jauh lebih aman." Karena hal itu membuat Jimmy jadi nekat dengan membunuh sebagian besar anggota yang ikut merampok. Dan yang pertama dibunuh adalah Murray, karena dia selalu mengungkit-ungkit uang hasil rampokan, dan selanjutnya anggota yang lainnya. Tapi Henry dan Tommy tidak ikut dia bunuh. Selanjutnya, seiring berjalannya waktu, akhirnya Tommy diangkat menjadi anggota inti dari keluarga mafia Paul Cicero. Pada hari pelantikannya, Tommy dijemput, tapi dia malah dibawa ke rumah kosong dan Tommy akhirnya dibunuh. Kemudian Jimmy yang penasaran dengan upacara pelantikan Tommy berniat menelpon anggota Paul Cicero untuk mengetahui kabarnya. Namun, anak buah Cicero mengabarkan jika Tommy sudah tewas. Kabar itu membuat Jimmy sangat kaget dan ternyata Paul sudah tahu siapa pembunuh Billy, dan kematian Tommy ini adalah pembalasan atas kematian Billy sebelumnya. Kemudian kita beralih pada Henry yang kini menjadi pecandu berat narkoba dan membuatnya diliputi kecemasan. Dia selalu berhalusinasi seolah diikuti oleh helikopter. Sama seperti Henry, Karen juga seperti itu. Efeknya, Henry menjadi orang yang lebih cenderung ceroboh dan Jimmy mulai kesal dengan hal tersebut. I knew I was gonna get stuck for the money. I only bought the damn guns. Kemudian, Henry kembali melakukan bisnis jual beli narkoba. Namun, beberapa anak buahnya melakukan kecerobohan, yakni menggunakan telepon rumah sehingga kegiatannya dapat disadap. Oleh karena itu, pada suatu malam, Henry akhirnya tertangkap. Mengetahui Henry ditangkap, Karen lantas membuang narkoba yang tersisa di toilet agar polisi tidak menemukannya saat penggeledahan. Henry lalu ditahan, dan di dalam tahanan, Henry sangat ketakutan karena bisa saja orang suruhan Paul membunuhnya karena dia mengkhianati Paul dengan kembali menjual narkoba bersama Jimmy dan Tommy. Kemudian Karen membebaskannya setelah dia menjual rumah ibunya dan uang itu sebagai jaminan. Lalu Henry pun pulang ke rumah, dia lantas mencari narkoba yang dia simpan. Namun sayang, narkoba tersebut sudah dibuang oleh Karen karena takut saat penggeledahan. Padahal narkoba itu nilainya $60.000 dan hanya itu yang mereka punya. Oleh karena itu, mereka akhirnya jatuh miskin. Selanjutnya, karena sudah tidak punya apa-apa lagi, Henry memberanikan diri untuk menemui Paul dan meminta maaf. Tapi Paul sudah terlanjur kecewa pada Henry. Maka, dia hanya memberi uang sebesar $3.200 serta memutus pertemanan mereka. Di sisi lain, Karen menemui Jimmy untuk sebuah pekerjaan kecil, dan Jimmy meminta pada Karen untuk menyuruh Henry agar menemuinya di suatu tempat. Tak hanya itu, Jimmy pun memberi uang kepada Karen sebanyak $2.000. Setelah itu, Jimmy juga berniat untuk memberikan Karen sebuah gaun, tapi ketika Karen akan mengambil gaun itu, dia malah melihat sebuah hal yang tidak beres, sehingga dia mengurungkan niatnya untuk mengambil gaun tersebut dan pergi ketakutan. Pada suatu hari, Henry kemudian menemui Jimmy di sebuah restoran. Jimmy meminta Henry untuk melakukan pembunuhan di Florida. Tapi permintaan tersebut malah membuatnya curiga karena Henry tak pernah menyuruhnya untuk membunuh orang sebelumnya. Di sini, Henry sadar jika dia menerima tugas itu, maka dia tak akan pulang hidup-hidup dari Florida. Atau dengan kata lain, Jimmy sebenarnya berencana untuk membunuh dirinya dan Karen. Hal itu beralasan karena Jimmy khawatir jika tindakannya membantu membunuh Billy akan terbongkar, sehingga ingin menjadikan Henry sebagai tumbal.
Setelah itu, Henry memilih melapor pada pihak berwajib dan mengajukan perlindungan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Henry lantas memberi kesaksian mengenai semua kejahatan yang dilakukan oleh Jimmy dan Paul di pengadilan. Berdasarkan kesaksian dari Henry tersebut, maka Paul dan Jimmy akhirnya dijebloskan ke penjara. Seusai pengakuan yang dilakukan oleh Henry, kini Henry bukan siapa-siapa lagi. Dia hidup seperti orang biasa pada umumnya bersama istri dan anaknya. Kemudian, pada tahun 1987, Henry kembali ditangkap karena penyalahgunaan narkoba dan dijatuhi hukuman percobaan selama 5 tahun. Selanjutnya, pada tahun 1989, Henry dan Karen berpisah setelah menikah selama 25 tahun. Sedangkan Paul Cicero meninggal pada tahun 1988 di penjara pada usia 73 tahun. Sementara Jimmy mendapat hukuman 20 tahun penjara, namun dia kembali dijatuhi hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan saat di penjara. Oleh karena itu, Jimmy tidak bisa bebas minimal sampai tahun 2004. Seperti itulah kisah tentang seorang pemuda yang sangat terobsesi dengan gangster. Bahkan baginya menjadi gangster jauh lebih baik dibanding menjadi presiden Amerika.